Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 5, yang beranggotakan Aulia Fauzia, Pirial Barakis Ratna Jelita, Kurnia, Nurfaiza Febrianti, Putri Pujasari, dan Sri Mulyati akan menjelaskan tentang 3 sistem konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Apa itu sistem konsinyasi? Sistem konsinyasi atau dikenal dengan sistem jual titip. Contohnya, misal sebuah produk pengolahan makanan dititipkan produknya ke toko oleh-oleh di suatu lokasi pariwisata, atau seorang produsen menitipkan produknya di warung-warung untuk dijual kembali oleh si pemilik warung tersebut. Cara kerja sistem konsinyasi ada 4. Yang pertama, siapkan produk yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua, cari partner bisnis yang tepat, amanah, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tentukan perjanjian bisnis atau bagi hasil. Yang keempat, jalankan bisnis konsinyasi dengan partner yang lainnya. Contoh sistem konsinyasi yaitu yang pertama ada kerupuk. Seorang produsen yang memproduksikan kerupuk biasanya menitipkan produknya di warung-warung dalam bentuk per kaleng. Lalu yang kedua ada donat. Donat biasanya dibuat oleh home industry, dijual pula di warung-warung atau toko-toko yang biasa menyajikan makanan. Lalu yang ketiga ada cungkring yang biasanya dititipkan di warung atau makanan khas daerah atau warung-warung biasa pula. Ada sistem bagi hasil dalam sistem konsinyasi yang ada di cara kerja yang di slide sebelumnya. Yang pertama, pemilik toko akan menjual barang titipan dengan nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang didapat dari pemilik barang atau produk, dan selisihnya laba untuk si pemilik toko. Jadi si pemilik toko mencari untung dari kelebihan penjualan produk itu. Lalu yang kedua, pemilik barang sudah menentukan harga jual dan orang yang memasarkan atau pemilik toko dapat untung dari persentase barang yang telah dijual. Misal 10% atau 20% dari harga jual barang produk tersebut. Manfaat sistem konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi banyak disukai oleh pedagang pemula karena sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Manfaat bagi pihak pemilik barang. 1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Sebagai pemilik barang, kita dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja, karena kita tidak perlu lagi merekrut pegawai baru untuk melayani konsumen dan menjualkan produk kita secara langsung. 2. Lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi. Melalui sistem konsinyasi, kita bisa lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi, karena kita sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri. 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Dengan adanya sistem konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan. Pasalnya, produk kita dapat dipasarkan di toko yang sudah memiliki banyak pelanggan. Manfaat bagi pihak pemilik toko. 1. Resiko kerugian relatif kecil. Manfaat sistem konsinyasi bagi pemilik toko atau konsigne adalah memiliki resiko kerugian yang relatif kecil. Kemungkinan terburuk bagi pemilik toko adalah tidak akan mendapatkan komisi jika barang rusak atau tidak laku terjual. Namun, pihak konsigne tidak akan mengalami kerugian atas produk yang rusak tersebut. 2. Stok produk bertambah. Melalui sistem konsinyasi ini, penjual tidak akan kekurangan stok dagangan, karena produk akan terus dikirimkan oleh pihak konsignor. 3. Mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal.
Manfaat lainnya adalah tidak memerlukan biaya produksi, karena di sini tugas konsigne hanya menjual produk. Biaya produksi akan dikeluarkan oleh pihak konsignor sebagai pihak yang memiliki barang. Selanjutnya adalah kerugian sistem konsinyasi. Sama seperti sistem penjualan yang lain, sistem konsinyasi juga memiliki resiko kerugian. Kerugian sistem ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kerugian dari sisi pihak pemilik barang dan kerugian dari sisi pemilik toko. Kerugian bagi pihak pemilik barang. 1. Strategi pemasaran kurang tepat. Strategi pemasaran yang dipilih pihak konsigne justru membuat barang atau produk tidak laku dijual. Hal ini bisa terjadi apabila planning pemasaran produk oleh pihak konsigne tidak sesuai dengan planning yang diajukan pihak konsignor. 2. Resiko kerugian cukup rentan. Kelemahan sistem konsinyasi adalah resiko kerugiannya yang cukup besar, apalagi jika pihak konsigne tidak menguasai cara promosi barang yang handal. 3. Uang tidak dapat langsung diterima. Kerugian dari sistem konsinyasi bagi pemilik barang adalah penerimaan pembayaran yang tidak langsung atau uang tidak dapat langsung diterima setelah produk terjual. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang digunakan mengikuti sistem pembayaran dari penjual biasanya per minggu atau per bulan sesuai kesepakatan awal. Dan selanjutnya itu adalah kerugian bagi pihak pemilik toko. Pihak pemilik toko atau konsigne harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang atau konsignor. Tips sukses bisnis konsinyasi. Yang pertama, menerapkan sistem penambahan diskon atas penjualan berdasarkan jumlah tertentu. Dalam hal ini, model tawaran tersebut merupakan insentif penjualan selain dari model sistem bagi hasil. Prinsipnya, low margin high volume dengan harapan tingkat penjualan akan meningkat. Yang kedua, memastikan modal konsinyasi dilakukan dengan toko yang kredibel. Pastikan bahwa produk yang dijual ke tempat yang sesuai dengan pangsa pasar toko tersebut. Dan kalau memungkinkan, pada toko tersebut tidak terdapat produk jualan dengan jenis yang sama. Supaya lokasi konsinyasi menjadikan produk sebagai opsi pilihan produk jual yang utama. Ketiga, melakukan penambahan jumlah toko yang akan diajak bekerja sama. Semakin banyak toko yang bersedia bekerja sama, maka semakin besar pula omset penjualan yang didapat. Namun, dalam hal ini harus diperhatikan bahwa semakin banyak toko yang diajak bekerja sama, maka semakin banyak pula kapasitas produksi yang dibutuhkan, maka perlu diperhitungkan dengan cermat atas stok barang supaya tidak menjadi beban produksi. Yang keempat, manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk tersebut. Misalnya, jika memproduksi kue kering seperti nastar dan yang lainnya, maka manfaatkan peringatan hari raya atau hari-hari besar lainnya sebagai salah satu cara dalam melakukan promosi yang menarik kepada rekan partner toko konsinyasi. Yang kelima, pastikan produk dapat memenuhi selera pasar yang berlaku. Contohnya, jika menjadi distributor fashion, karena bisnis ini lekat dengan selera pasar yang mudah berubah sesuai tren yang berlaku, maka perlu disesuaikan dengan gaya yang sedang laris pada waktu tersebut. Maka dari itu, harus komunikatif dengan partner toko, supaya mendapatkan saran evaluasi atas produk berdasarkan tanggapan konsumen toko. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan ilmu baru, serta lebih memahami tentang materi sistem konsinyasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya guys.